Selamat malam pendengar podcast Gen. Kami berharap kali ini kalian tidak mendengarkan podcast kami di tempat yang gelap, tidak pula mendengarkan podcast kami sendirian. Tetap bersama kami bertiga. Di sini ada saya Angga Pratama dengan IG-nya Angga Pratama 0806. Di sini ada saya Ilham Akbar dengan IG-nya Kurcul. Ada Farel Sugandara Harja, IG-nya anak bawang. Kali ini kami akan membawakan beberapa kisah yang mungkin sudah menjadi halayak di mata umum ya. Ya, Di sini kami akan membahas tema-tema horor. Ya, mungkin kalian juga ada beberapa orang yang udah ngerasain tema-tema horor sendiri ya. Bahkan pengalaman horornya sudah mulai kerasa gitu. Kita tag sekarang kebetulan malam Jumat. Malam-malam jam berapa ini? Jam 10 ada gitu? Ya, jam 10. Ya, kita coba nge-tag podcast horor ya. Kita pengen coba aja gitu. Kok merinding? Tidak. Ngomong-ngomong masalah horor, mana pernah gak sih ngalamin hal-hal horor? Ada sih dari orang tua. Terus saya sendiri mengalami juga. Mana? Untuk mana ada? Ada. Aing takut anjing. Aduh, tempatnya deket pisan, jangan dicerita di sini soalnya. Aduh, tidak. Takut. Baiklah. Penting tidak mengganggu mereka. Selama kita tidak mengganggu mereka ya fine-fine aja ya. Iya Takut sih. bukan gitu, takut ada yang ngetok kaca malam-malam. Tok. Hey, jangan gitu. Jangan gitu. Masalahnya ya tetap kita masih punya Allah gitu ya. Iya. Ini hanya pengalaman horor aja, bukan artian kita Tidak harus, intinya tidak mengganggu mereka lah. ya. Mereka kita karena kan kita di dunia alam yang berbeda juga. Iya. Ya mungkin kita lagi cerita begini ya, dan yang mendengarkan ada yang lihat mungkin dari di atas lemari. Ya, dari sudut yang gelap Ya, mungkin. saling Memperhatikan, sambil mengayunkan kakinya gitu kan. Aduh. mendengarkan podcast ini bareng juga gitu ya. Eh, Kami sarankan untuk tidak mendengarkannya menggunakan headset ya. ya, tapi lebih menantang juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian berani. Tapi silakan sajalah. Terserah kalian. Aku nggak mau banyak omong, takut. Pokoknya ada apapun kejadian hal itu kalian sedang mendengarkan, ada kejadian hal apapun di luar tanggung jawab kami. Ya, di luar tanggung jawab kami. Kami hanya membawakan beberapa cerita yang mungkin bagi kita ini adalah cerita yang mengerikan. Ada beberapa cerita ya, mulai dari Pengalaman pribadi juga. pengalaman teman-teman. Mungkin ntar kita ada satu teman nih yang udah nyiapin Iya. cerita horornya. Tapi sebelum ke situ, kalau Mane pernah nggak cuy? Ada sih dulu waktu zaman sekolah. Terus sebelum pindah ke Cileunyi banyak Digangguin? ya, di rumah yang dulu orang. Itu juga sih cerita dari orang tua orang sendiri. Jadi gini awalnya. Kita tuh sekeluarga kan ada 5 orang ya. Nah, ya saya sendiri, kakak 2, terus sama ibu orang pergi ke rumah saudara. Ya pergilah, pokoknya nggak di rumah. Nah, tinggal babe orang sendiri di rumah. Tahu kan kalau sendiri di rumah itu pasti ada aja kejadian yang ya di luar nalar gitu ya. Jadi rumah orang tuh dulu bertingkat. Nah, baby orang lagi di atas, lagi biasalah lagi mainin komputer gitu. Tiba-tiba di bawah ada yang yang ngetuk pintu. Itu asli, bukan orang ngarang. Pengalaman orang dari cerita orang tua. Ada yang ngetuk. Keluarlah, ke bawah lah, lihat siapa ada yang ngetuk. Dibuka nggak ada. Oke, sampai itu 3 kali. Ngetuk pintu itu. Ya betul, itu kejadian real. Naik lagi ke atas, ada yang lagi ngetuk lagi. Ke bawah, nggak ada lagi. Nah, yang ketiga kali itu ngetuk cukup keras. Cuman babe orang kayak gini, jangan ganggu lah. Nah, diancam gitu ya. Ya, jangan ganggu lah. Nah, babe orang setelah ngomong kayak gitu tuh malah makin bereaksi gitu. Ada yang suara seperti orang batuk,
Kayak gitulah. Jadi pada saat sebelum naik ke atas itu tangga mau ke atas, di rumah orang tuh ngelewatin WC dulu. Jelas. Jadi yang suara batuknya itu di WC. Padahal di WC nggak ada siapa-siapa. Padahal di rumah cuman babi orang sendiri. Iya. Terus masih ada lagi pada saat, nah kan kalau malam kita bangun tidur suka pengen ke air. Iya. Kencing lah. Ya gitu. Kencing ataupun itu setengah nggak sadar kan. Iya. Karena kan kalau melihat makhluk astral seperti itu, sebenarnya kita tuh setengah nggak sadar sih sebenarnya. Iya. Digangguinnya itu karena pikiran kita lagi kosong mungkin ya. Iya. Nah jadi pas babeh orang mau ke air, jadi itu tuh disebut jin. Kalau kayak gitu kan memang disebut jin ya. Iya kalau kata Islam ya. Ya. Jadi itu tuh menyerupai indung urang. Padahal indung urang lagi tidur di kamarnya. Ditanyalah sama babe urang tuh. Malam-malam kok ke air? Ya mungkin sama lah ya, mau ke. Tapi indung urang tuh nggak jawab, nggak apa kata si babe urang tuh. Nggak jawab, nggak bereaksi lah. Kan kalau orang ditanya tuh bereaksi kan. Iya. Kamu kemana atau ya. Ada balasan. Ya, tapi dia tuh Ya, lempeng-lempeng. Iya, lempeng. Pas balik ke kamar, si indung urang masih tidur. Nah, itu yang di air siapa? Padahal itu jelas banget gitu ya. Jelas banget, indung urang lagi tidur. Okay. Itu enggak ngarang, itu asli. Urang dengerin sendiri. Ini kulit kenapa tiba-tiba kencang, ada yang tumbuh-tumbuh. Nah, kalau pengalaman mana gimana? Kalau pengalaman orang sih waktu nyantri. Lagi waktu zaman SMP. Jadi zaman SMP tuh kita tuh kan tipikal orang yang suka ngedengerin sebuah acara di sebuah radio ya. Mungkin kalian juga tahu. Nah, itu kan tayangnya itu malam Jumat jam 11 malam. Nah, kita tuh ngedengerin di satu kamarnya itu kan berempat. Kebetulan waktu itu teman orang tuh ada yang pulang. Sisa bertiga kan. Di kamar mana? Di kamar pesantren tuh. Nah, posisi kamar tuh dimatiin. Karena biar terbawa horor lah ya. Iya, kita dengerin rame-rame, terus matiin kamar gitu ya. Lampu kamar. Terus kala ini mulai merinding lagi nih. Kita tuh dengerin sampai beres. Jadi dia nyeritain ceritanya tuh yang di Bandung. Di radio itu juga nyeritain yang di Bandung. Kan kalau misalkan lampu luar nyala terus kehalangin gorden itu ada pantulan kaca, ada pantulan ya. Bayangan. Ada bayangan. Ya, terlihat. Nah, waktu itu tuh ada bayangan yang ngelewat gitu. Sat aja cepat. Tapi mana penasaran itu? Penasaran dikirain itu anak-anak santri atau ustad. Iya, ngelewat lah ya. Ya, kebetulan kan kamar orang itu jauh dari tangga untuk turun dan orang itu ada di lantai 3. Jauh untuk turunnya ya, tangga turunnya. Otomatis kita kan lihat nih ya, takut dimarahin ustad. Pas kita lihat keluar itu nggak ada siapa-siapa. Padahal tangga jatuh, semua kamar santri udah mati lampu juga, udah tidur gitu. Dan itu perawakannya bukan perawakan santri gitu. Dan posisi juga itu jam berapa? Itu jam sekitar beres acara itulah. Jam 10 jam. Enggak, kan acaranya aja sekitar jam 10, sekitar jam 12-an itu. Dan mana ada santri disuruh keluar jam segitu kan? Iya, enggak mungkin juga santri kan jam 12 malam keluar ngapain gitu. Kalau iseng ya enggak lucu juga gitu isengnya ya. Cuman pas kita obrol-obrol, udahlah paling juga santri. Pertamanya kita mikir baik ya, atau ustad gitu. Lewat lagi ke arah yang sebaliknya. Misalkan yang pertama ke arah kanan, yang sekarang ke arah kiri. Kita kan makin kaget ya, dikirain beneran ustad gitu ya. Takutnya kan kita dimarahin, karena santri kan gak boleh tidur terlalu malam ya. Itu mah ustad kali, buka aja gak, kita lihat pintunya. Dibuka aja ya pintunya tuh. Ya. Masih gak ada. Padahal tangganya itu benar-benar jauh. Ada harus ngelewatin mungkin 13 kamar dulu baru tangga turun gitu. Itu tuh. Jadi nggak mungkin secepat itu kan. Kalau ustadz atau orang gitu ya. Karena kita juga langsung buru-buru ya. Gitu kan. Kita juga buru-buru buka pintu lihat siapa tuh gitu. Pasti kan kelihatan gitu kan ya, walaupun jauh. Ini hitam aja gitu. Dan pantulan di gorden kena lampu itu kan jelas banget gitu ya kalau ada orang lewat tuh. Nah kayak gitu. Nah udah kayak gitu kan kita tuh makin merinding ya karena udah ngedengerin radio itu sebelumnya.
Nah, udah itu kita bukain pintu WC kita biar agak-agak terang gitu. Dan kenapa maneh pintu lampu WC. kamarnya harus dimatiin? Iya, karena kan peraturan juga di pesantren biar menghemat listrik gitu. Jadi kalau malam ya harus pas tidur harus dimatiin. Dimatiin biar hemat juga listrik pesantrennya. Dibukain nih si WC-nya. WC-nya itu kan langsung ngearah ke sebuah pabrik. Ke belakang, ke pabrik belakang itu. Di situ kan ada pohon bambu banyak banget. Kelihatan lah ya keluar. Di situ ada teman orang yang bilang, "Mana ngedengar sesuatu nggak?" Ngedengar apa? Kayak ada yang ketawa. Enggak deh kayaknya. Perasaan doang. Sugesti. Ya mulai kan udah ke-trigger sama yang dua bayangan. Terus lampu mati gitu. Jadi terbawa suasana juga kan gitu. Nah pas udah itu udah deh nyantai aja gitu ya. Set. Tahu. Nggak lama itu ada SMS dari kamar 3 kamar dari kamar orang. Set ada SMS. Mana pada ngedengerin suara ada yang ketawa nggak? Itu 3 kamar loh. Kaget. Kok saya kaget sendiri. Malam Jumat cerita kayak gini kaget sendiri. Terus. Nah udah itu kan kita tuh saling tanya ya sama kamar yang 3 kamar itu, 3 blok kamar itu. Set. Ternyata yang ngeliatin bayangan itu tuh bukan kamar orang doang. 3 kamar itu sama ngelihat dan dengar suara yang ketawa kalau WC dibuka itu. Jadi nggak hanya yang di kamar mana doang, tapi di kamar yang lain juga ngedengar gitu. Bahkan 3 kamar sebelah orang ngedengar. Ya entah apa ya, sampai sekarang juga kita percayalah kalau ada yang kayak gitu, cuman nggak saling ganggu aja. Kalau Maneh mungkin ada atau enggak? Ada sih, cuman pasti panjang sih ceritanya kalau ada. Dulu tuh kelas berapa, kelas 3 SMP tuh main off-road ke apa namanya, Gunung Karimbi. Ada yang tahu nggak Gunung Karimbi? Oh iya, kalau gunung sih emang ya puncaknya gitu. Off-road ya. Bukan kalau ya kita main ke gunung tuh pastilah. Ya pasti ada. Ya karena gunung tempatnya. Ya. Tidak terjamah dengan manusia. Nah itu dia, ternyata sebenarnya Gunung Krembi itu di mana? Di Nagreg. Sebenarnya itu tuh sore loh. Sumpah, sore. Jadi kita berangkat cuma 2 mobil off-road tuh. Sore naik pertama-tama. Terus. Aduh. Merinding gini. Kan Terus gimana ceritanya dari Nagreg? Ya mungkin karena merinding sih efek malam Jumat gitu. Kalau kalian mendengar sesuatu apapun itu udahlah, mungkin mereka ingin sama mendengarkan ya. Atau ingin tenar. Ajak aja. Nah, terus kan udah sampai Karimbi nih. Nah di Karimbi bawah tuh ya langsung maju aja. Ya. Maju. Nah naik ya. Mendaki. Ya. Mulai maju lah 2 mobil tuh. Nah pas baru masuk tuh langsung dihadapi dengan cobaan copot per mobil. Pada per mobil ya? Per mobil loh, copot loh. Itu ya posisi masih sore itu. Copot banget. Siang. Copot gelinding gitu. Copot. Wow. Jadi kan pernya mobil, kalau di motor kayak sama kayak per motor kan? Beda. Kalau per daun tuh yang besi kayak yang di truk gitu. Nah, yang gitu. Yang ditumpuk gitu. Terus ditumpuk. Copot 2, benerin PR lah. Iya, benerin. Naik akhirnya sore. Naik ketemu tanjakan yang enggak terlalu tanjakan sebenarnya. Enggak terlalu curam. Enggak terlalu curam, cuman si lubang buat masuk bannya tuh dalam banget. Jadi harus harus nge-winch ke pohon. Ditarik gitu. Ya itu nge-winch ya buat kalian yang nggak tahu nge-winch. Nge-winch itu ditarik. Itu kayak mobil dikasih tali, ditarik ke pohon. Buat narik mobilnya gitu. Nah pas udah ditempel winchnya, otomatis ya anak muda gimana sih buat update Instastory atau post di Instagram. Banyak gaya lah ya. Nah nge-video lah. Teman yang nyetir ngelihat orang tuh di tengah jalan. Iya. Sebenarnya orang di sebelah kiri jalur dia,
Jadi ngevideonya tuh sebenarnya orang jauh gitu. Nggak ketangkap kamera padahal mamanya. Bukan nggak ketangkap kamera. Jadi orang yang ngevideoin mobil itu, cuman jauh posisinya bukan di jalur mobil. Tapi teman orang yang ngelihat, orang posisinya di jalur mobil itu yang ngalangin. Dia tuh teriak-teriak, ada di videonya teriak-teriak. Rel awas. Aduh, HP-nya nggak ada. Rel awas, mana jangan di tengah dong. Tolol, mana mau ditabrak apa gimana? Soalnya jadi ngalangin jalur mobil. Iya, soalnya kan harus ada, bahasa Sunda mengawahan ya, apa namanya ya? Ancang-ancang gitu. Pas ancang-ancang mau digas sekaligus kan jadi nggak bisa, karena kehalangan. Padahal mah bukan mana. Nah, ternyata bukan orang. Setelah lihat video, jadi udah beres itu, nyampe atas. Wing, udah di wings, naik ke atas, sampai tempat kemah, baru ceritalah. Mana kenapa sih malah ngalangin jalan orang? Kan tahu kalau jalur off-road itu susah gitu. Emang tantangannya emang nggak bisa dilewatin cuman gitu doang, harus perhitungan dengan matang gitu. Nah, pas udah sampai atas baru cerita, liatin videonya, baru ketahuan orang di sebelah mana, di yang ngalangin sebelah mana. Anjing. Karena makhluk astral itu sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuman ya kitanya, apakah kitanya mengganggu dia? Kadang dia juga, mereka, kita sebut saja mereka si astral ya. Iya, itu dia. Sebenarnya mereka tuh lagi ngeliatin, entah itu di belakang pintu atau di jendela. Di sebelah. Ya nggak lihat langsung ke orang ya, karena sebenarnya kalau kalian tahu posisi kita ngetek di belakang Angga tuh kaca. Di belakang Angga tuh kaca, dan emang nggak ada tirainya, nggak ada yang ngalangin. Dan jadi setelah kaca juga tuh langsung kebun, belum nggak ada rumah warga. Iya. Kalau misalkan ada yang ngeliatin ya kitanya kelihatan. Iya, Arel sama si Kurcul mungkin lihat orang ini ngadep ke mereka semua sekarang. Ke belakang. Ya, tapi kan di belakang mana juga, di belakang orang juga kan nggak tahu ada apa. Iya, karena mereka juga yang ngeliatin mana berdua kan. Karena mereka itu dimanapun mereka, walaupun itu sempit itu apapun, mereka bisa tinggal di situ. Nah, karena ya makhluk seperti itu mah. Ngomong-ngomong, ada cerita juga nih dari satu teman kita. Nggak tahu ya, mungkin dia mau disebutin nama atau enggak. Ntar kita tanya aja. Ya, kita coba hubungi dia. Jadi kalian percaya nggak percaya? Gini. Kurang what? Oh, udah ada. Halo, dengan. Hai. Halo Silmi. Aduh, aku takut heboh sendiri loh ini kan. Oh iya. Namanya juga malam, kita juga merinding di sini. Gak apa-apa sih, heboh dikit juga, biar nggak berinding banget nih. Biar gitu. Oh, pada merinding. Kenapa nih? Aku gak mau denger. Biasa aja. Ini masalahnya. Bukannya lebih merinding. Backsound kita juga mendukung. Backsound kitanya juga mendukung. Bukannya lebih merinding malam minggu ya? Wow. Itu beda merindingnya. Itu beda merindingnya, Kakak. Gitu ya. Untung ada Kakak ini yang rada mencairkan. Ini rada merinding. Agak-agak merinding sih kita juga. Oke Sil, kita kan tadi bertiga udah cerita ya masalah pengalaman pribadi tentang mistis-mistis kita. Mungkin kamu juga sebagai mau menceritakan dulu nggak sih sebenarnya kamu tuh siapa dan kamu tuh punya hal spesial apa gitu? Yang orang-orang nggak punya. Gitu. Aku spesial sebagai perempuan itu aja kayaknya. Aduh, mencairkan suasana sekali. Kita udah tegang-tegang. Udah kayak acara komedi gitu ya. Ini udah jam 12 ya, Pre? Iya, aku Sisil. Aku introduce dulu ya sebentar. Aku Sisil, biasa dipanggil Sisil aja lah ya. Aku temennya Angga, teman kalian juga. Gitu, dan aku sebenarnya nggak punya hal yang spesial apa ya, mungkin beda gitu dari orang-orang seperti biasa apa yang aku alamin gitu. Jadi nggak tahu kenapa dan awalnya dari mana juga aku nggak tahu, tapi aku ingat dari SMP tuh aku udah ngelihat apa yang nggak dilihat sama temen gitu. Yang nggak bisa dilihat sama orang-orang biasa lah. Sama teman gitu. Terus nggak bisa dirasain. Terus denger. Aku lebih ke pendengaran sih.
pendengaran aku lebih tajam, jadi lebih ke suara-suara. Iya, lebih peka suara-suara. Iya, lebih ke suara-suara. Kalau untuk lihat sebenarnya akunya nggak mau lihat gitu. Jadi kalaupun bisa ya udahlah gitu. Karena kan mereka tuh bentuknya macam-macam ya. Ada yang enggak, saya mau nanya. Tuh. Sepengetahuan kamu ya seperti apa yang pernah kamu lihat, bentuk mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Macam-macam sih, ada yang putih kayak cahaya putih gitu ya. Itu biasanya energinya sejuk, dingin, baik. Tapi, auranya baik lah gitu ya. Pokoknya energinya enak gitu. Ada yang bentuknya tuh hitam, gede, besar. Ada yang nggak terlalu gede, ada yang standar. Hitam kayak kain hitam aja gitu. Nah, itu kayak kain maksudnya digantung gitu. Enggak digantung, kayak berbentuk besar gitu. Iya, berbentuk gitu. Tapi ya rata aja semuanya gitu. Kayak kain aja, ada yang gitu. Ada yang itu yang berbentuk ya, tapi ada yang bentuknya tuh udah kacau banget dah. Nah, kalau yang berbentuk kacau itu biasanya karena apa sih? Kecelakaan kah atau apa? Sebenarnya kan mereka jin ya. Iya, jin yang menyerupai. Nah, mereka banyak banget bisa nyerupain apapun, binatang, terus sosok manusia yang udah nggak ada, manusia yang masih ada, mereka tuh bisa ngebentuk itu. Dan rata-rata yang kacau-kacau kayak gitu tuh biasanya menyerupai manusia yang dulunya tuh pernah kecelakaan di mana gitu, atau nggak pernah bunuh diri, pernah apa gitu. Iya, yang gitu-gitu. Pernah dibunuh. Dan ngeri banget sih itu. Dari kalau yang aku lihat sih, dulu aku pernah juga berteman dengan anak kecil. Wow, berteman? Yang tidak kasat mata. Yang nggak kasat mata, ya nggak kelihat kan? Seru sih punya teman juga, tapi serunya enggak. Ini bulu kuduk Ariel langsung mendiri, guys. Itu bukan seru. Main petak umpet gitu kan, enggak, anjir. Tidak. Oke. Ya, lanjut. Seru, tapi nggak serunya nggak bisa jabat tangan aja sih, nggak bisa, karena terus kadang menghilang juga gitu. Pernah yang anak kecil itu di rumah Belanda di Bandung. Aku nggak mau sebutin daerahnya di mana. Oke. Kenal, terus mereka biar ntar kita googling aja deh. Oke. Terus? Mereka kayak ngintil gitu. Terus ya udah aku ajak ngomong. Gimana sih komunikasinya, pada penasaran kan? Iya. Jadi cara komunikasinya tuh nggak kayak kita gini. Kalau kita kan ngobrol gitu. Apa kabar? Iya, kayak ngobrol gitu. Enggak, itu pun ngobrol, tapi aku sih caranya tuh kayak ngomong sama, talk to myself gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Jadi lebih ke hati ke hati gitu. Iya. Kalau ini mah bahasa telepati jadi, lah ya. Ya gitulah, nggak ngerti juga. Gitu dari hati gitu. Jadi sambil diem gitu. Terus aku tanya namanya siapa gitu, segala macem. Dan dia tuh bentuknya kayak anak kecil, pakai baju-baju Belanda gitu, lucu ya, kemeja putih. Oh ya, noni ya guys. Ada si kuku-kuku warna merah gitu. Lucu. Tapi lama-lama, kok berubah gitu. Jadi hitam, si wajahnya tuh jadi hitam. Hitam gitu. Darah. Oh, hitam. Hitam gosong itu menandakan lama-lama apa? Bisa berubah lagi loh. Bisa berubah lagi jadi kayak cuma tulang tengkorak aja. Gitu. Kayak di ruangan IPA ya. Itu benar. Menandakan apa itu kalau misalkan dia berubah bentuk itu? Apa karena auranya kah atau energinya kah? Aku gak tahu sih, gak tahu mendalam banget. Aku sebenarnya tipe yang mungkin giving ya. Jadi ada beberapa tipikal anak kayak aku tuh yang ada yang giving, ada yang emang belajar, dipelajari. Iya. Ada yang udah giving, udah mah giving, terus dia mau belajar lagi, mau perdalam, itu biasanya jadi ekspor. Okay. Nah, kalau aku tuh cukup udahlah giving, aku nggak mau belajar, jadi aku nggak terlalu tahu juga. Jadi aku cerita sesuai apa yang pernah aku alamin aja gitu. Tapi kalau misalkan diganggu-ganggu kayak ya misalkan kan barang jatuh gitu di rumah atau sering. Untungnya di Indonesia itu nggak se-horror di luar negeri ya. Di luar negeri itu terkesan kayak mereka tuh jahat ya, sampai mecahin
ngancurin rumah, pecahin. Iya, udah kayak orang patah hati gitu ya. Itu ada faktornya nggak sih kalau di luar negeri lebih serem itu karena orang luar negeri nggak ngehargain atau gimana? Karena beda budaya sama di Indonesia. Jadi orang luar negeri kan emang lebih cuek-cuek gitu. Terus rata-rata mereka pada gak beragama kan. Jadi ya lebih ke budaya aja gitu. Ngikutin dan bentuknya pun beda ya. Bule sama Indonesia. Tentu bule itu lebih mancung, ganteng-ganteng gitu lah. Kayak di GGS gitu, ganteng-ganteng serigala. Tapi untuk masalah itu lebih serem mana? Serem Indonesia. Soalnya deket ya. Itu udah kayak muka tuh udah kayak ditempelin darah aja semua gitu. Mantap. Iya, kadang dulu tuh sampai nggak bisa makan loh. Melihat yang karena gitu, yang kayak gitu ya. Enak aja gitu. Enak aja. Oh iya. Dulu karena belum terbiasa. Aku ada satu pertanyaan nih. Misalkan kita kan orang-orang biasa nih ya, yang ya katakanlah nggak bisa ngelihat. Ya. Tapi apakah itu kita bisa atau gimana? Bisa dibuka sebetulnya. Bisa kalau itu mau. Bisa dibuka. Aku pun sebenarnya bisa bantu ngebuka, tapi aku nggak bisa nutupin lagi. Gimana? Oke. Kayak gitu. Nanti saya ini mulai makin dingin suasananya. Ada yang bisa nutupin lagi, tapi itu harus pakai yang expert itu ya. Gitu. Kalau aku sih nggak bisa nutupin lagi, tapi aku bisa bantu buka. Tapi kalau mau. Apakah kamu misalkan kan kamu ya melihat kayak gitulah. Tiap malam itu ada aja kelihatan ataupun diganggu ataupun apa itu? Nggak kenal waktu, siang, pagi, malam, subuh, sore, tiap saat pun mereka bisa ada. Bisa dan ada ya. Sekarang nih kita lagi ngobrolin, mereka pun ada. Jangan gitu. Ini yang teman-teman masa kecil juga ada datang gitu. Nah, masalahnya itu ada. Jadi aku tuh waktu itu tuh ada kata guru aku ya, ada kayak 7 makhluk itu nempel di punggung aku dan rasanya tuh berat banget. Punggung orang udah nggak enak. Sakit juga. Iya terus. Dan udah dibakar. Udah dibakar. Iya. Makhluknya. Karena terus? efeknya akunya jadi sakit gitu. Terus jadi iya gitulah. Keganggu dan emang suka diajakin sama mereka ke dunianya mereka. Jadi lebih banyak spare waktu buat mereka daripada ya kenyataan ini gitu. Daripada di dunia nyata gitu. Gitu terus dari banyak ini juga sih, banyak komplain dari adik-adik aku gitu ya. Komplain gimana? Dari adik aku yang bungsu, jadi komplain. Kamu kenapa sih Sil gitu? Jadi tiap ada apa gitu, misalnya aku lagi makan, tiba-tiba aku melototin dia gitu. Wow, itu bukan dirimu atau kamu lagi ngeliatin sesuatu? Enggak, aku ngerasanya kayak ya apa sih biasa aja gitu. Tapi dia komplainnya tuh gitu. Iya gitu, jadi banyak yang gitu. Tapi karena semenjak udah dibakar gitu ya, aku pun dulu punya temen yang sebaya aku, namanya Feli. Feli ini kadang aku kangen juga sih sama dia. Aduh. Jadi temen asli temen kan, bukan makhluk lain? Makhluk. Cewek namanya Feli. Kangen dong. Jadi ya gimana sih, cewek sama cewek temenan kayak gitu aja, cuma bedanya mereka tuh gak ada gitu sebenarnya. Tapi SMA tuh seru banget tuh sama si Feli, sumpah. SMA dong. Tapi enggak. Sumpah ya, itu sekelas sampai ngeliatin aku lagi ujian, si Feli ngegangguin aku. Terus aku teriak, "Diam Feli," aku bilang gitu kan ya. "Diam gak sih?" Aku digituin. Nah, guru aku pun namanya Bunia, guru bahasa Indonesia dulu. Iya. Tapi kenapa katanya tuh gitu? Enggak Bu, ini lupa, yang lain pada nggak bisa lihat gitu. Kadang suka gitu kan, nggak bisa kontrol diri. Kayak yang dingin ya ngomongnya ya. Lagi ujian dong guys. Berbahaya gitu. Emang biasanya kalau komunikasi sama yang gitu ngobrolin apa sih? Ya maksudnya kan kalau kita biasa ngobrolin tongkrongan gitu. Kalau mereka menceritakan bahwa mereka itu kenapa-kenapanya diceritain juga nggak? Iya. Di awal tuh kayak introduce juga gitu mereka tuh. Aku tanya sih awalnya. Nah kesini aku pun jadi suka curhat loh sama mereka kalau aku curhat. Apalagi dulu kan ya.
Aduh gila dijadiin tempat curhat guys. Ya itulah pokoknya tentang cowok pun aku curhat gitu. Nah cuman ya itu aku kan ngelihatnya dia tuh aku nyebutnya Miss K ya. Anak tuh Miss K. Aku nyebutnya Miss K. Tampilannya kayak gimana? Tampilannya bajunya kayak kita kasual gitu? Baju putih rambut panjang. Alright. Mukanya pucet putih, masih ada cantik kok, masih ada mata hidungnya gitu. Masih enggak hancur gitu ya? Enggak. Okay. Baik, cuman terus kalau aku nangis dia suka ikut nangis. Gitu. Aduh, ke mikrofon kita langsung, ke headset kita langsung masuk. Aku ngebacot gitu ya, terus bikin dia ketawa. Hah? Suka gitu. Aduh, juga, kenapa gitu. sih harus dicoba? kita yang kaget. Kaca soalnya. Nah, by the way gini, kemarin juga inget nggak ya waktu kita, waktu orang beberapa hari lalu bikin opening untuk podcast misteri ini. Iya. Nah, kan orang tuh sebenarnya minta pendapat ke si Silmi juga. Gimana nih podcast opening untuk podcast menurutmu bagus yang mana? Nah di situ si Silmi sedikit menjelaskan dan orang nggak mau denger gitu. Nah waktu dari rekaman itu apa yang kamu dapat, yang kamu tangkap? Itu rekaman biasa sih sebenarnya. Cuman emang pada saat Angga bilang, aku agak merinding ya yang namanya ngebahas yang kayak gini kan mereka juga pasti ada gitu. Iya pasti ikut lah mereka. Itu kan. Nah di intro musiknya itu ada suara ketawa segala macam gitu kan ya. Itu dapat banget sih feel-nya, itu bagus gitu. Oke. Kalau untuk yang lain maksudnya dalam artian ada yang lain selain background, selain aku yang ngomong, ada yang ketangkep juga nggak? Aduh, aku kurang tahu ya karena aku nggak ada di situ gitu pada saat Angga editing apa segala macam gitu. Aku nggak ada di situ, nggak ada di tempat, jadi aku nggak tahu bisa. Tapi yang pasti energinya ada di situ. Di tempat kami sebenarnya ada. Di tempat kami tag ini ada ya. Tapi aman ya. Di studio, aku ngomongnya studio keren gak sih? Ya, emang studio kita ini. Ya ada, cuman nggak ganggu, jadi aman. Oke, alhamdulillah ya. Semoga di sini tolong jangan apa-apain aku ya. Aku mau pulang dengan baik-baik. Intinya masalahnya kaca ini sih yang ngeganggu sebenarnya. Kalau kalian lihat, kalau kalian tahu yang dengar juga ini kaca tuh langsung ke belakang, langsung ke pemukiman. Jadi bukan ya, aku ini kan kebun dulu. Tapi di lantai 2. Jadi gelap. Aku nggak pasang horden gitu kan, kalau malam kayak gini tuh keliat langsung ya ke sana. Iya. Nah, mana gelap lagi. Ini yang bikin sebenarnya kita dari tadi merinding tuh gitu. Takut tiba-tiba ada yang ngetok kaca, kalau nggak gitu. Nah itu kan masalahnya ini di lantai 2 gitu kan. Kalau di lantai 1 ya mungkin aja gitu. Kalau lantai 2 masa nyiapin gitu kan. Oke, mungkin ini makin mencek. Kapan main deh ya ke studio? Oke. Biar bisa lihat juga gitu. Alright, nanti kita undang. Sekarang baca situasi di sana gimana. Tapi feeling aku sih aman. Aman. Pokoknya selama kitanya baik, mereka pun akan baik gitu. Iya, betul. Saling menghargai lah ya. Iya, mereka juga ngerti kok. Tapi ngomong kadang aja sama mereka. Tapi kadang ada bilang gini, maaf ya gitu, permisi, kita lagi ini aja seru-seruan aja podcast gitu. Nggak maksud ganggu kok gitu. Oke. Ada pertanyaan nih dari Kurcul. Ya ada satu ini. Kan ada ibarat yang lepas sukma itu mendalami yang seperti itu nggak untuk Mbak Silvi? Iya Silmi. Lepas sukma. Iya. Ngelenyap. Jadi ada yang sebut itu, jadi pada saat kita tidur itu kan roh arwah lembut kita tuh sebenarnya ketarik keluar. Ya. Nah itu tuh emang ada atau gimana itu? Terus kalau dicoret-coret tuh katanya nggak balik lagi kan? Ya. Lepas sukma. Kalau nggak balik lagi memang udah waktunya aja ya kali mas. Aduh aku kurang tahu sih ya kalau yang itu. Tapi yang pasti iya emang iya sih. Pas lagi tidur emang iya gitu.
emang lepas, tapi ya belum tentu juga pas lepas itu tuh kita ketemu yang gitu-gituan juga. Ya gimana ya, aku nggak bisa terlalu jelasin tentang ini ya, karena aku nggak ahli gitu lah di bidang ini. Tapi ya emang yang pasti kita pas tidur emang lepas gitu. Oke. Gitu. Dan aku pernah nih punya pengalaman. Gimana? Jadi, jangan bilang di SMA atau di mana ya? Karena enggak, kayak udah pas kuliah kayaknya. Oke. Jadi aku tidur biasa. Terus aku ngerasa aku tuh bangun. Pas bangun aku ngaca, biasa lah ya cewek. Iya. Hal yang pertama dilihat saat bangun tidur adalah kaca. Iya. Nah pas lagi ngaca, aku lihat lagi ke tempat tidur, aku lihat diri sendiri tuh tidur di situ. Waduh. Nah itu tuh katanya lepas sukma seperti itu tuh seperti itu katanya. Tapi nggak tahu ya istilahnya itu emang ya. Takut juga sih, cuman aku nggak mikir aneh-aneh ya. Itu aku mikirnya lebih ke ya udahlah, banyak ibadah aja gitu. Lebih ke perbaikin diri gitu aja. Pas ngelihat diri sendiri lagi tidur gitu, panik lah awalnya. Iya. Cuman itu tuh apa yang dilakuin selanjutnya gitu? Mencoba balik lagi ke tubuh sendiri atau ngeblank gitu? Out gitu aja? Yang pertama aku lihat itu tangan sama kaki. Nah kalau kita nggak sadar atau erep-erep, suka kan erep-erep. Kalau nggak yang tahu erep-erep itu ketindihan. Iya. Secara medis juga kan ada dijelasin tuh. Itu tuh jadi kita sleep paralysis gitu lah. Bahasa Inggrisnya gitu lah ya. Nah jadi secara medis itu pusat syaraf dari tubuh manusia itu ada di ujung kaki, jempol kaki. Jadi usahain kita gerakin sebisa mungkin, meskipun susah banget, cobain gerakin ujung jempol kaki. Sampai kita sadar. Gak bisa lagi, orang pernah cobain soalnya. Itu di situ pokoknya. Nah aku tuh pas udah gitu lihat tangan, aku masih bisa nyentuh tangan aku, kaki aku. Tapi kenapa itu siapa sih gitu? Sempet aneh juga, tapi udahlah, nggak mau mikir panjang. Akhirnya aku coba untuk gerakin itu ya, dan aku bangun gitu. Pas bangun tuh benar-benar bangun, terus aku reka ulang reka ulang adegan, lihat kaca, terus lihat kasur. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih hidup gitu. Bersyukur banget ya Allah. Dan itu bukan mimpi loh ya. Beda dengan mimpi kan. Kalau mimpi nggak tahu itu mimpi apa beneran apa. Kalau mimpi kan biasanya nggak jelas gitu, dan kita nggak akan bisa coba deh. Dan nggak ingat juga. Biasanya nggak inget gitu kalau mimpi. Aku tuh inget loh sama mimpi-mimpi aku. Serius. Wow. Ya itu mungkin nggak tahu ya. Ya mungkin itu kelebihannya dari Silmi sendiri gitu ya. Oke, ini udah menunjukkan pukul 12 malam. Udah panas loh. Ini udah panas loh energinya di sini. Di mana? Di situ bukan di kamar aku. Oke. Apa mereka sedang ikut mendengarkan juga atau sebenarnya ingin bercerita? Tapi baik kok. Oh. Mereka kan gak semuanya jahat, gak semuanya baik. Iya. Boleh say hi gak sih? Boleh dong. Boleh. Tapi nitip salam katanya dari Arel aja gitu kan. Iya, baik-baik aja ya kalian di sana. Oke. Ini beneran punggung orang udah mulai nggak enak. Iya, udah mulai nggak nyaman, udah Udah mulai takut, udah mulai nggak bisa bercanda-bercanda. Aman pokoknya aman. Oke, yang jelas kita semua kan tetap balik lagi, kita masih punya Allah kita yang selalu ngejagain kita. Iya itu, doa tuh bisa bisa jadi tameng. Iya gitu. Mungkin terima kasih untuk Silmi atas cerita dan pengalaman-pengalamannya. Kita jadi lebih tahu lagi tentang masalah yang kayak gitu ya. Ntar kita ngobrol lebih lanjut lagi ya. Live ya. Wah, nanti kita seru banget gitu. Undang live langsung ke studio kita gitu. Oke, terima kasih Silmi. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Dah. Oke teman-teman. Mungkin itu ya kisah-kisah yang kita nggak tahu dan ada beberapa orang yang bisa gitu ya. Mana apa yang rasain? Orang mah merinding aja dari tadi, nggak bisa ngapa-ngapain dan speechless aja anjing. Orang agak sedikit merasa aneh sih dari tadi, gak tahu kenapa ya. Orang punggung sih beneran, punggung nggak enak. Ya gitu lah. Auranya emang lagi udah beda sih dari tadi pas pertama si Silmi belak-belakan cerita.
Ya gitulah. Iya. Lemes aja lemes ya pokoknya. sih jujur ini lemes tuh dengkul kita tuh lemes. Kalau orang lemes ya nggak tahu mana gitu. Orang lemes. Ayo orang makanya ya udahlah cepetan udahan lah. Ya. Gitu aing pengen balik kan pengen tidur. Orang ngerasa nggak enak aja. Iya, aing takut gak bisa tidur. Itu Cul masalahnya. Ya udah mungkin sekian episode misteri dari kami. Ya terima kasih banyak. Enggak, oh ya satu jangan pernah lihat ke atas lemari ya. Ya. Terus kedua banyak-banyakin doa tetap. Ya. Terus kalau bisa jangan dengerin podcast ini sendirian atau di tempat-tempat yang gelap karena kami benar-benar tidak menganjurkan ya. Kami sendiri yang di studio ini bertiga menggunakan headphone merinding gitu, apalagi dengerin sendiri. Sama terakhir jangan dianggap remeh atau nggak ada. Ya betul. Hargain aja. Ya. Biar kita juga nggak diganggu, biar dia juga nggak diganggu gitu. Ya. Oke dah. Sekian dari kita. Terima kasih. Dan dadah.